Kamu sebutkan jati dirimu siapa? Hah? Kamu siapa? Tidak mau menjawab? Tidak mau mengakui? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nasribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nasribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Bisa komunikasi dengan saya, mau? Hah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nashribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Putuskan ikatan penyakit birahmatika nastaghits aslih lana subulana kullaha wa la takilna ila anfusina. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu keluar dari badan ini ya. Ya. Keluar kamu dari badan ini, jangan lagi mengganggu anak ini ataupun siapapun itu ya. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'aliim. Bismillahi Allahu Akbar. Ada berapa temanmu di badan ini? Ada berapa temanmu di badan ini? Ada berapa? Nangis sepuasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
Namamu siapa? Hah? Namamu siapa? Kenapa malah nangis? Sedih? Hah? Apa yang kamu rasakan? Hah? Enggak ada tisu, kasihan. Kipas, pakai kapas. Kenapa, rasanya bagaimana? Coba kamu ceritakan. Ada tekanan begitu atau bagaimana yang membuat dirimu kepengen nangis begitu? Iya. Hah? Iya gitu. Kayak takut. Kayak takut. Iya. Rasanya takut. Selain daripada itu, apa lagi yang kamu rasakan? Kayak sakit badanku. Sakit semua badanmu. Di area mana yang kamu rasa sakit? Di lutut, sama di pinggang, sama perut. Rasa sakit itu yang membuat nangis, apa yang membuat nangis karena takut? Dua-duanya. Masya Allah. Sekarang bagaimana rasanya? Kayak lega, kayak tidak seperti biasanya. Rasanya kayak lega. Badan terasa, kamu rasa enteng, sesak apa enggak? Kayak sudah rasa enteng, kayak tidak seperti biasanya, kayak berat, berat. Memang ada yang menekan dirimu apa selama ini? Apa kamu punya masalah? Bisa kamu ceritakan sama saya. Masalah apa? Ya kalau nggak boleh cerita, kalau nggak boleh kita harusnya nggak apa-apa. Tapi upayakan nanti dimanapun kamu berada, jangan suka melamun ya. Iya. Jangan suka melamun. Selalu ingat sama Allah, berzikir. Itu semua datang karena kesedihanmu, sehingga mereka itu datang. Mereka peduli sama kamu, tapi beda caranya kita manusia melakukan rasa peduli kepada sesama manusia. Beda dengan jin. Kalau jin sama aja dengan kita manusia, punya jiwa sosial, punya rasa peduli, punya empati. Tapi caranya jin empati kepada manusia itu berefeknya negatif, yang akhirnya kamu bisa melihat itu, bisa melihat ini, karena berawal dari kesedihan. Boleh kita sedih, tapi jangan sampai berlarut-larut, karena kesedihan itu akan mengundang makhluk-makhluk gaib kepada diri kita. Rasa takut itu sebenarnya efek dari bangsa jin itu, sehingga dengan takut dengan ayat-ayat Allah. Dan insya Allah setelah ini dibacakan lagi, beda lagi rasanya, tidak seperti tadi, karena tadi kan masih dalam pengaruh makhluk-makhluk itu. Jin, setan itu memberikan rasa takut kepada manusia, rasa kekhawatiran kepada manusia. Jadi segala sesuatunya itu ya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yaitu sesungguhnya setan itu memberikan rasa was-was, rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas dan sebagainya. Dan namamu siapa? Ariko. Iya. Oh, Ariko kayak nama laki-laki. Ariko. Tadi ketika ditanya itu ada perasaan mau menjawab gitu? Menjawab tapi kayak susah jawab.
Karena sebenarnya itu yang apa, yang makhluk-makhluk itu yang menghalangi untuk menjawab. Hatimu ya kepingin menjawab, tapi karena fisikmu dalam kekuasaannya dikuasai sama itu makhluk, jadi tidak bisa dikendalikan segala sesuatunya. Kamu rasa sakit sebenarnya bukan fisikmu yang sakit, tapi jinnya yang merasa kesakitan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Setelah ini perbaiki sholatnya. Iya. Ya, Saya juga upayakan. sendirian juga ada namanya cahaya kan Iya. saudaranya. Ya nanti di sini saja dulu tidur lah, enggak apa-apa. Nggak ada juga yang tidur itu. Nanti tidur di sini ya. Kasihan. Punya keluarga di sini, yaitu tantenya itu yang punya Iya, rumah. yang tante itu kan saudaranya mama Tapi Mamanya sekarang Cahaya, aku. mamanya Cahaya. mamanya Cahaya tetangga. Tetangga kalau mamanya. Oh di sini ikut bibi. Ikut Iya. bibi, tapi bibinya ada di rumah. Dia masuk kerja pulangnya jam 11:30. Oh, malam. Iya, makanya kalau saya pulang saya tinggal sendiri, karena kalau saya takut saya ini enggak tinggal di rumah. Kalau saya turun kan ada juga BTN-nya ini Ibu Haji di Bundaran Gubernur. Saya juga turun di sana kan. Kalau saya turun di sana kayak rasa enakan, kayak tidak ada yang ini ikuti. Kalau kayak malam tidur nyenyak, kayak tidak tidur di situ. Kalau tidur di situ, kalau sudah tengah malam begitu, bangunnya selalu kebangun karena sakit perut, kayak diinjak-injak, ditusuk. Itu penyebabnya karena makhluk semua yang membuat dirimu sakit perutmu, sakit perutnya, gelisah tidurnya, itu pengaruh jin ataupun setan. Untuk menjaga itu semua, perbaiki sholat, jaga wudhunya. Ada terkecuali lagi menstruasi, tidak apa-apa, kita lepas. Terus jaga hatinya. Cara menjaganya selalu ingat sama Allah. Semua orang punya masalah, ya kan? Tapi upayakan ya jangan larut-larut lah. Intinya kita taat, patuh sama Allah. Urusan-urusan yang lain biar Allah yang ngurus. Pokoknya ya belajarlah selalu untuk bertawakal sama Allah, apalagi dirimu masih muda. Jangan cuma ilmu dunia saja kita kejar, tapi ilmu akhirat juga kita harus pelajari. Itu yang lebih utama. Ilmu dunia itu ya hanya untuk kebutuhan dunia, tapi ilmu akhirat dapat di dunia, manfaat di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Tapi kalau untuk ilmu dunia, akhirat tidak ikut. Tapi kalau ilmu akhirat, insya Allah dunia akan terikut. Setiap orang punya masalah. Saya juga punya masalah. Tapi saya yakin sama Allah. Saya seyakin-yakinnya Allah itu memberi solusi, memberi jalan. Begitu. Kalau punya masalah, dipendam sendiri, sedih sendiri, nggak punya solusi, ya itu akan menjadi bumerang, mengundang makhluk-makhluk itu berempati sama kita. Cara empatinya makhluk beda dengan empatinya kita manusia. Cara empatinya makhluk yang masuk ke dalam badan itu, dikuasai pikirannya, dikuasai fisiknya, yang akhirnya ibadah nggak fokus, belajar nggak fokus. Tadi waktu awal kita datang ini dalam hati, tapi ini gangguan ini kan kayak blank kayak orang bingung. Iya. Selama kan saya ini sakit ada 3 minggu. Itu sakitnya kayak tinggal berganti-ganti begitu, kayak susah kencing, sakit perut, demam. Karena sebelum itu saya sudah sakit, sudah jalan 1 minggu. Saya tinggal di situ selama sakit. Mamaku dia ini mimpi saya tinggal di situ, ada saya pegang boneka, baru itu boneka itu dibelah perutnya, baru diambil isi dalamnya.
boneka iya mulai dari situ artinya yang aku rasa yang ambil kayaknya ini kayak kemasukan begitu. Yang ambil isi dalamnya siapa dalam mimpi? Itu laki-laki kayak saya rasa sekarang kayak memang kamu diikuti begitu. Punya masalah dengan laki-laki? Enggak. Saya juga belum tahu yang sebenarnya apa yang terjadi karena tadi belum ada hasil dialog. Yang mudah-mudahan Allah memberikan jalan dan solusi dan juga memberikan kesembuhan. Coba saya periksa perutnya. Coba baring. Fokus, pasrahkan sama Allah, tutup matanya ya. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arki min kulli syai'in yu'dik wa min syarri kulli nafsin aw aini hasidin Allahu yasbik. Bismillahi arki min kulli syai'in yu'dik wa min syarri kulli nafsin aw aini hasidin Allahu yasbik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis. Aslih lana su'ulana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Yang ada di dalam tubuh ini ya Allah, atas ridho dan pertolongan-Mu ya Allah, hilangkan dan lepaskan semua ikatan penyakit yang menetap pada tubuh ini ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gimana rasanya?
Lebih enak kan? Iya. Apa yang kita rasakan sekarang, Dek? Kayak lega, kayak ringan badan. Kayak ringan badan, tidak sama seperti tadi sebelum Seperti dia kayak biasanya. Kayak tidak ada beban begitu. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini salah satu tanda-tanda ridhonya Allah untuk kesembuhannya ya. Ada nomor teleponnya tante? Ada. Kita bawa HP enggak? Bawa. Nanti tante suruh ke sini. Sekarang sudah jam berapa ini? Iya. Coba telepon. Sahabat siar, alhamdulillah, wasyukurillah. Mudah-mudahan Allah ridholah untuk kesembuhannya dan melepaskan segala sesuatunya yang ada dalam tubuhnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama itu sekitaran jam 1 malam. Saya terbangun karena ini sakit perut, kayak ditusuk jarum, baru kayak mau disiramkan itu air sama orang, tapi tidak terlalu jelas saya lihat. Di situ sudah langsung menangis. Kamu yang menangis? Itu sebelum sakitnya itu? Iya. Mimpinya atau? Mimpi. Tapi itu nangisnya itu nyata karena saya langsung ini, mamaku dia sudah ini dobrak pintu karena pintu kamar susah dibuka. Dia sudah dobrak itu pintu. Terus dia ini, saya keluar sendiri karena sudah takut di situ. Karena saya pikir kayak itu setelah bangun kita rasanya pengen keluar gitu, mau keluar. Iya. Saya kan selama di sini kayak habis sakit, kayak diikuti terus. Sudah berapa lama tinggal di situ? Kayak sudah 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Iya. Tapi kalau selama sakit kadang saya ini tidak tinggal di situ. Karena sudah dekat masuk kerja, saya ini kembali di rumah itu. Mulai dari situ saya rasa. Terus sudah sempat juga dicarikan orang tua dari kampung. Dari Kampung Raha? Bukan, yang di Lolibu. Lolibu, maksudnya di mana itu? Di Buton Tengah. Oh, di Buton. Iya. Dari orang tua yang di situ, dia ini bilang katanya bapaknya kita itu dia bisa lihat, tapi kalau dia turun kayak dia turun begitu di kita, kalau anaknya itu dia bisa rasa yang kayak gitu. Tapi kan kalau waktu masih di kampung, kalau kita tidur itu kadang tiba-tiba teriak-teriak. Siapa yang teriak-teriak? Kalau kadang saya, kadang bapak saya. Gitu. Itu teriaknya sementara tidur? Sementara tidur, karena ke bawah mimpi. Ke bawah mimpi. Iya. Mimpinya apa pada waktu itu? Kayak mimpi buruk begitu. Kayak ini saking takutnya sampai ini teriak-teriak pas tidur. Pernah mimpi ular? Pernah. Waktu kapan itu? Lama tapi. Sudah lama? Iya. Dan itu sebenarnya kalau kita mimpi ular itu ada simbol dari sihir. Simbol dari santet gitu. Terus selain mimpi ularnya itu kayak ada banyak ular, baru ada satu yang warna hijau, kayak dia melilit di kakinya temanku. Posisinya kita
pernah dililit ular enggak? Enggak. Enggak. Tapi kalau kayak Hanya sering melihat begitu dalam lihat mimpi. kayak dalam melintas di tengah Melintas. jalan. Kayak satu kali dia sudah ini naik itu kepalanya, baru pas-pas saya lewat. Tapi untungnya itu ada poster dan lewat di samping, Iya. dia injak itu orang udah langsung berbalik itu ular. Itu sebenarnya simbol dari makhluk-makhluk gaib, dari sebangsa jin ataupun setan. Dan insya Allah memang kalau kita pernah mimpi itu ada hubungannya juga dengan santet. Itu kenapa tadi kita nangis, itu makhluk itu ketakutan dan merasakan panas dan merasakan badannya itu sakit semua, itu makhluk. Cuma kita rasanya, makanya kita juga ikut merasakan seperti itu tadi, rasa kayak badan sakit. Sebenarnya bukan dirinya kita itu yang sakit, tapi makhluk yang ada di badannya kita. Cuma kesalahannya tadi, cobanya tadi sore itu jangan dikasih minum dulu. Insya Allah akan banyak yang bermunculan. Dan sebagian tadi itu sudah keluar. Makanya kita datang kedua kalinya ke sini kan kita rasa nyaman biasa tuh. Iya, kayak sudah biasa, kayak tidak pas pertama datang. Tidak seperti pertama datang gitu. Karena sebagian sudah ada yang lari. Karena dengan air doa tadi itu. Ya mudah-mudahan ini jadi awal kebaikannya lah. Kesehatannya pulih kembali, bisa aktivitas normal. Nah, kerja di Briling mana kita? Yang di sampingnya tukang sayur, yang Idasel itu. Oh, yang baru ini kah? Iya, yang baru yang di situ. Iya. Nah, begitulah sahabat siar, pengakuan dari ini pasien. Pernah mimpi ular, tapi itu pun sudah lama katanya. Artinya mimpinya itu diperkirakan menurut kita itu ada berapa bulan sebelum ini. Intinya pas kayak tahun inilah begitu ya. Dan itu sebenarnya sahabat siar, jadi hati-hati kalau seseorang itu sudah pernah mimpi lihat ular atau ketemu ular, apalagi kalau sampai mimpi dikejar-kejar ular. Ular itu simbol daripada makhluk-makhluk gaib, bukan cuma ular, tapi di situ bisa jadi dia pasti siapa pasti alah manifestasi alah apa manifestasi apa artinya jelmaan dari makhluk gaib, bukan cuma ular tapi biasa kaki 1000, ada juga lipan, ada juga kalajengking. Kayak kalau lipan ini sering di kamarku. Lihat tiba-tiba ada. Iya. Nah, itu salah satunya. Lipan. Di tempat tidur. Air WC yang di rumah situ. Yang di situ juga. Pernah lihat? Iya. Di Raha juga pernah? Enggak. Hanya di kampung yang di Walari. Iya, di kampung maksudnya. Pernah lihat di kampung sering. Iya. Nah, itu kalau bisa ya nanti orang tuamu suruh ke sini lah, biar dicek, diperiksa tuh. Pertama saya sakit itu karena kaget itu karena dikejar anjing. Pertama sakit di situ ada 2 hari. Mimpi pertamanya? Nyata nyata. Dikejar anjing langsung 3 ekor. Di mana itu? Yang di situ yang ada ini ibu-ibu yang agama Kristen. Oh iya betul. Yang di situ. Ya memang saya ada anjingnya. Iya, saya kan baru pulang kerja. Di situ jalan kaki karena dekat, makanya saya jalan kaki. Di situ pertama saya lihat yang satu, makanya saya jalan tidak lama itu udah keluar satu. Dikejar. Iya, tidak tahu mau lari di mana. Di situ kan ada belokannya. Iya. Saya belok di situ, ada lagi anjingnya satu. Saya sudah mau lari, mau masuk di dalam rumahnya itu orang udah keluar orangnya. Dia itu pergi antar saya pulang. Karena saya sudah menangis. Pokoknya tidak masuk kerjanya karena sudah demam. Karena takut.
Ya mudah-mudahan ya nanti insya Allah akan jauh lebih baik. Tapi ya itu kalau bisa nanti orang tuamu, khususnya itu bapak, kalau mau ikut sama mama enggak apa-apa. Karena ini kalau saya hubungkan ada hubungannya dengan santet. Makanya perutnya kita itu sakit kayak ditusuk-tusuk jarum begitu kan. Iya, kayak saya juga ini kayak kadang tiba-tiba BAB buang air begitu. Dada suka ngerasa panas enggak? Suka kerasa panas begitu. Iya. Kayak sesak napas enggak? Sesak napas. Susah bernapas. Iya, kayak susah bernapas kayak gimana nih? Kayak tadi malam kan kayak tidak bisa tidur kayak harus duduk karena baring salah, karena sakit, karena posisinya saya di WC, saya susah masuk WC, terus kayak di dalam itu kayak ada sesuatu kayak tiba-tiba berpindah kayak kaget gitu. Kayak lari-lari begitu. Iya, tiba-tiba kayak pindah-pindah sakit. Mau teriak tapi ini sudah tengah malam tidak enak, itu perutku sudah genggam dia tuh baru saya pergi di kamar karena sakit sekali. Masya Allah. Iya. Kenapa kita ngerasa diikutin terus? Karena ya itu sih. Ini bukan mutlak ketempelan, tapi memang ada hubungannya dengan santet. Ya walau alam ya, segala sesuatunya Allah yang tahu secara pasti. Cuma yang sering terjadi memang yang seperti itu. Berawal dari mimpi lihat ular, terus dengan secara nyata lihat ular, melihat hewan-hewan berbisa, itu sudah simbol sebenarnya. Pernah di rumahmu yang di kampung itu kayak ada benda jatuh enggak? Benda jatuh? Kayak benda jatuh atau ledakan begitu? Enggak. Kalau tengah malam biasa kayak di atap kayak bunyi begitu. Iya. Hanya kayak gitu yang sering saya dengar. Iya, itu maksud saya. Iya, yang itu. Nah. Kayak bunyi pasir dihambur. Kalau katanya itu orang-orang katanya kalau bunyi begitu biasa kayak ada bunyi hewan begitu, burung. Kan kayak ada yang lepas kepala begitu katanya. Parakan. Kan saya sekolahnya di Akapera, di Boton Tengah. Saya sekolahnya di situ. Ada mereka cerita katanya kayak malamnya kejadian. Begitu paginya mereka cerita katanya orang lepas tadi malam didapat begitu. Kan di sana sering orang lepas begitu kayak kadang kuyang. Iya. Begitu. Kalau di Raha memang ya banyak sih ilmu-ilmu yang tidak baik lah di sana. Parigi, dengan Parigi jauh. Parigi jauh. Lebih jauh kampung atau lebih jauh Parigi atau beda jalur? Beda jalur. Karena Parigi itu di Buton kan. Raha. Masih di Raha. Oh, jauh saya. Lebih jauh kita. Iya. Masih lewat lagi Wakumoro.